disuruh-suruh graduation. Lu siapa? Hah? Gue tanya lu siapa? Lu ke teater nggak pernah? Beli merchandise KW, ya kan? What up cuy, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian mengklik video ini dan kapanpun video ini tayang atau nongol di beranda YouTube kalian semua. Apa kabar kalian semua cuy? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya? Apakah kalian semua hari ini masih sehat? Semoga kalian semua sehat dan semoga kalian semua tetap bahagia di setiap harinya. Ini sekarang tanggal 7, dimana puasanya pada lancar kan sampai dengan hari ini tanggal 7 bulan 4. Semoga puasa kalian semua lancar dan semoga nyampe nanti puasanya di hari lebaran. So cuy, hari ini seperti biasa ya, kita akan kembali menonton, kita akan kembali menyaksikan, dan kita akan kembali mereact video-video yang imut dan mengemaskan dari JKT48. Yes, kita kembali mereact video-video yang ada di Instagram terkait JKT48. Apa aja sih kontennya yang akan kita react? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita tonton dan kita saksikan video yang akan kita react di video reaction kali ini. Let's go! Ini dia video pertama teman-teman yang akan kita react di video reaction kali ini. Langsung saja kita tonton videonya. Terserah duo ahli filsafat deh. Ini ada Z yang sedang berkonten di JKT48 TV sepertinya ya, di YouTube-nya mungkin ya. Tapi sama siapakah Z berpartner di konten kali ini? Mari kita lihat teman-teman. Pisang. Emang jantung manusia kan begini kan? Pisang punya jantung ya? Punya. Ya, pohon pisang ada jantung, jadi buah ya. Nah, jantungnya itu ada di bawahnya tuh, yaitu jantung pisang ya. Z, dan tadi kayaknya ada suara Kristi ya, jadi nama Kristi nih. Ya berarti pisang Nah, bener sama Kristi. Kalau sudah dua orang ini berada dalam satu konten, selamat, Anda akan menyaksikan dua filsuf sedang beradu pikiran, beradu logika. Mari kita tonton. ya semua paru-paru kan tapi kan semua juga bernapas. Enggak, tapi kalau jantung tuh buat darah kan kak, pompa darah. Berarti pisang punya darah. Pisang punya darah tuh gimana ya? Gini ya Kristi ya. Kamu pernah makan pisang kan? Pisang dikupas terus kamu gigit. Ada nggak keluar darah gitu dari buahnya gitu? Jangan dari buahnya, dari kulitnya pas kamu kuliti itu ya. Ada nggak keluar darah gitu Kristi? Nggak kan? Berarti ya pisang tidak punya darah Kristi. Oke, lanjut. Oh iya bener, dia berarti dia pompa ini dong. Kenapa divalidasi sih? Kenapa divalidasi? Aduh. Berarti pisang bisa berdarah. Nah, itu lagi. Kan tadi sudah dibilang, pernah nggak kalau pas lagi makan pisang, gigit pisangnya nih, buahnya, terus keluar darah merah? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau aku nggak pernah. Jujur Kristi, aku nggak pernah. Nggak tahu kalau kamu ya, pisang kamu kayak gimana? Aku nggak tahu. Tapi kalau pohon pisang diambil jantungnya dia nggak mati, tumbuh lagi malah jantungnya. Betul. Emang iya? Salam dari Binjai. Tetap dengan kerandomannya ya, tetap dengan kerandoman dari seorang Z. Tiba-tiba salam dari Binjai gitu. Iya kasihan salam dari Binjai nanti itu. Jantungnya dipukul-pukul. Lagi ya, salam dari Binjai itu yang dipukul bukan jantung pisangnya. Kalau jantung pisangnya yang dipukul, hancur juga itu pisangnya. Yang dipukul batang pisang yang sudah tua, yang sudah tidak mungkin bisa berbuah lagi, itu yang dipukul sama si Paris Binjai ya, Kristi. Oke. Tiba-tiba salam dari Binjai. Nah ini yang gue bilang tadi, agak random, lagi bahas jantung pisang tahu-tahu salam dari Binjai. Memang Z ini selain dengan pemikiran yang melampaui batas ya, pemikiran pemikiran filsufnya dia yang melampaui batas, juga dibarengi dengan kerandomannya dia gitu. Tapi Z lucu. Kemarin ngomongin paus, hari ini kita bahas kecoa. Pernah nggak sih kalian kepikiran, padahal kan kecoa di rumah kita kan di rumah doang, kenapa dia tetap kotor ya? Hashtag Renungan Z Part 22. Apa maksudnya ini? Kalau di kecoa rumahan
rumahan ya guys, tapi kok dia nggak bersih ya? Ya nggak sih? Oh dia di rumah aja, kayak nggak kemana-mana, dia di rumah, dia tetap kotor. Oh dia kecoa rumahan ya guys, tapi kok dia nggak bersih ya? Ya nggak sih? Oh dia di rumah aja, kayak nggak kemana-mana, dia di rumah, dia tetap kotor. Kenapa ya? Kenapa video yang harus saya react teman-teman itu bikin saya harus mikir dulu gitu. Tadi yang pertama terkait jantung pisang gitu. Jantung pisang memompa darah. Pisang berarti ada darah. Saya harus mikir dulu gitu mau nge-reactnya gitu. Ini konten kedua ada Z lagi dengan pemikiran filsufnya ya. Pemikiran yang melampaui batasnya dia. Nah dia bilang kenapa kecoa rumah kotor padahal dia kan di rumah doang. Bagaimana ya teman-teman semua? Gini, oke, Z, denger Z ya. Aku jelasin Z. Jadi kenapa kecoa rumahan disebut kotor, dibilang kotor padahal dia di rumah doang? Gini, kecoa itu dia hidupnya sebenarnya itu ada di bawah kita, di saluran got gitu, saluran rumah kita. Kenapa mereka disebut kotor padahal di rumah doang? Ya karena mereka hidupnya di situ. Mereka hidup di spiteng bisa. Mereka hidup di got depan rumah kita bisa. Mereka masuk ke rumah kita. Oke disebut kecoa rumahan, tapi dia kotor karena dia dari got, dari spiteng gitu Z. Oke Z, mengerti ya? Kenapa kecoa rumahan disebut kotor padahal dia di rumah doang? Ya begitu tadi penjelasannya, oke? Ya, terima kasih Z. Kecoanya kan mampir ke got rumah ya, bener nih Mbak Agnes nih ya, bener. Karena tadi yang tadi gue bilang, kecoa memang hidupnya di saluran air, mungkin saluran air dekat rumah kita. Dia masuk ke rumah kita, itu. Tapi dia kotor karena dia dari got, dari saluran air, itu. Makanya disebut kotor itu, oke? Penjelasan, kecoa asalnya dari luar. Kecoa nggak bisa spawn tiba-tiba di dalam rumah. Jadi kebanyakan kecoa makanya sampah. Mau di dalam atau di luar sama aja kotor. By the way, Z, kamu cepat pulang ya, biar bisa melakukan aktivitas bersama member lain plus performa di teater. Oh, lu berharap Z ini ya, tapi Z udah kembali teater ya teman-teman. Kemarin yang ada inilah senggol-senggolan sama Freya ya kan. Kita akan lihat gimana bocil Freya dan bocil Z di TikTok ataupun di Twitter nih. Apakah mereka kepancing apa enggak ya? Kira-kira ya dilihat aja, ditunggu aja, oke? Tapi Z kemarin udah kembali ke teater JKT48 teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya teman-teman. Jadi diri sendiri itu penting karena hidup nggak selalu bergantung dengan orang lain. Kalau kamu bergantung dengan perkataan orang lain, apa itu menjamin kehidupanmu? Apa itu menjamin masa depanmu jadi lebih baik? Wah, ini sebuah nasihat nih teman-teman ya, buat teman-teman yang merasa nggak bisa menjadi diri sendiri, berusaha menjadi orang lain gitu ya kan, melihat siapa gue pengen jadi ini, pengen jadi ini. Kayaknya ada sebuah renungan dari kapten kita, kapten JKT48 Cishani ya sepertinya. Dan kayaknya langsung aja kita tonton dan kita dengarkan apa wejangan nasihat dari Cishani teman-teman. Bukan tanggung jawab kita buat memenuhi ekspektasi orang lain. Menurut aku, tuntutan atas diri sendiri itu lebih penting daripada tuntutan orang lain terhadap kita. Mau gimana pun tetap yang ngejalanin hidup ini kan sebenarnya diri kita sendiri kan. Betul. Dengan ekspektasi orang lain, asal jangan tuntutan. Asalkan juga kita tahu di mana batasan mereka bisa masuk dalam hidup kita kayak gitu. Tuh, denger ya teman-teman, bukan tanggung jawab kalian untuk memenuhi ekspektasi orang di luar sana. Paham ya teman-teman? Kalian nggak perlu mencari validasi terhadap orang lain. Kalian mau melakukan something, ya udah lakukan. Gak perlu nunggu orang lain, gak perlu kalian mencari validasi pengakuan dari orang lain bahwa kalian sudah berhasil begini. No, kalian lakukan atas dasar keinginan, kemauan diri kalian untuk maju, untuk berubah dan untuk berkembang, teman-teman sekalian ya. Jangan sekali-sekali mencoba sesuatu karena ingin divalidasi, diakui hebat oleh orang lain. Jangan teman-teman, oke? Sekali lagi kita dengarkan nasihat dari Cishani agar kalian lebih paham kembali. Oke. Jawab kita buat memenuhi ekspektasi orang lain. Yes. Menurut aku, tuntutan atas diri sendiri itu lebih penting daripada tuntutan orang lain terhadap kita.
Yes, betul ya. Kalau kalian mau maju, sekali lagi kalau kalian mau berubah hidup kalian, lakukan itu sendiri. Jangan nunggu orang lain untuk menyuruh atau nunggu orang lain berubah baru kalian ikut. No, kalau kalian mau berubah, ini dari sini, dari hati kalian yang paling dalam. Kalian mau berubah, lakukan. Jangan tunggu orang lain, jangan minta validasi dari orang lain. Oke, hidup kalian adalah hidup kalian sendiri. Jangan bergantung sama orang lain terus, dan jangan mudah disetir sama orang lain di kehidupan kalian. Paham ya teman-teman? Begini, jadi realistis is good, tapi jangan pernah sampai menghilangkan idealisme kalian. Tetap idealisme harus kalian pertahankan, tetapi juga harus tetap ada realistisnya juga teman. Oke, ini video berikutnya teman-teman. Buat ngingetin lagi ya, WOTS, gak ada salahnya kalian jadi orang baik tuh ya. Kita lihat isi videonya apa ya teman-teman. Ini ada Freya, kita nggak tahu isi videonya apa nih. Terus saja kita cek. Gak semua orang sama. Aku kuat kalau dibilang kayak gini. Aku biasa aja. Ada juga yang mungkin sedikit aja langsung kayak, kenapa ya? Aku salah apa? Aku harap kita semua, baik kami maupun kalian, bisa lebih dewasa dan bijak untuk mengeluarkan atau menulis atau mungkin mengetik kalimat-kalimat yang mau dilontarkan, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan membacanya, mendengarnya, atau melihatnya. Gak ada salahnya kok jadi orang baik. Kalau jadi orang baik kan mantap. Ini peringatan ya buat wota-wota tubir ya, kalian semua bajingan. Kalian kenapa sih gitu suka banget ngejelek-jelekin member gitu? Kenapa sih kalian suka kayak ngebanding-bandingin member satu dengan member yang lain? Kenapa sih gitu? Ya denger kemarin ada tubiran siapa ya? Z lagi sibuk syuting, disuruh-suruh graduation. Lu siapa? Hah? Gue tanya lu siapa? Lu ke teater nggak pernah? Beli merchandise KW ya kan? Suruh lu nyuruh Z untuk graduation, yang dimana Z memang belum mau graduate, dia memang masih mau explore lagi di JKT. Lau siapa bos? Lau siapa? Lau sokap ya nih. Kalau ada clipper nih ya, tolong tonton dan diklip nih, menit ini nih ya, diklip biar masuk ke TikTok ya, biar tubir-tubir itu lihat. Oke, sekali lagi, lau sokap bos, nyuruh member untuk graduation. Lau sokap, ke teater nggak pernah, nggak punya duit, bukan karena susah verified apa segala macam. Beli merchandise juga KW yang harganya lebih murah daripada official store. Apa bentuk dukungan lu sama member? Apa bentuk dukungan lu? Udah gitu nyuruh member graduation. Siapa lau bos? Orang tuanya. Lu bukan siapa-siapa, nothing. Tahu nggak? Jangan tubir lah. Udah tebir tuh ribet ya. Kalau emang nggak bisa nonton teater ya udah dukung dari jauh. Member mau begini, member mau begitu, member mau aktivitas di JKT ataupun di luar JKT ya didukung, bukan malah dikata-katain, malah suruh graduation. Siapa lah bos? Mending mandi bos, mandi pakai baju, keluar ada rumput tuh ya, ada aspal, pegang tuh ya, kenalan kalau bisa. Oke, jangan di kamar, jangan di rumah, nanti nubir yang ada kalau kayak gitu. Udah ya, ingat, jangan tubir-tubir mulu jadi orang. Tadi ingat apa kata Freya? Gak ada salahnya kok jadi orang baik. Kalau jadi orang baik kan mantap tuh kata Freya gitu. Paham ya? Wota-wota yang tubir masih gak habis pikir sama yang hujat Freya, padahal dia gak pernah ngelakuin hal buruk apapun. Ya mungkin ada, cuman apa harus sampai kalian bilang dia ireng segala, bawa fisik lagi. Gue sebagai fansnya sering sakit hati kadang lihat ada yang ngehujat begitu. Nah itulah gitu ya, brengseknya lagi tuh begitu. Maksud gua, kalau memang Freya kulitnya memang berbeda dengan member lain, terus kenapa gitu? Maksud gua belang nih, kalau lu tahu ya, ini sebenarnya gua belang loh. Ini gua putih sini, gua ini hitam karena gua kalau naik motor siang-siang gua nggak pernah pakai sarung tangan. Terus kenapa? Kaki gua juga ada yang belang. Apa gitu? Kenapa sampai lu harus kata-katain Freya? Ya itulah tadi ya. Kenapa gitu? Kenapa harus bobo fisik juga gitu loh bro? Ashel juga dikatain apa waktu itu, gue lupa tuh. Fisik juga. Kenapa gitu? Apa hidup kalian nggak semenarik itu gitu? Sampai nubir lebih menarik daripada hidup kalian gitu? Atau hidup kalian justru malah lebih menarik kalau kalian nubirin orang, nubirin member lagi? Astaga naga. Pegang rumput, mandi, pegang rumput, pegang aspal, kenalan tuh sama aspal tuh ya, bir. Oke teman-teman semua, kita masuk ke video terakhir yang akan kita reaction di video content reaction pada kali ini. Yang terakhir ini kembali kita ke
Z, filsufnya JKT48. Ada apa ini videonya? Kita baca dulu captionnya. It's okay, I'm so proud of you always. Ini Z-nya nangis ya? Kenapa ini ya? Kita lihat teman-teman. Terlalu meduliin orang yang gak suka, kan aku tahu yang sayang aku lebih banyak. Ngapain aku pedulin orang yang gak suka sama aku? Z yang kuat ya Z yang sabar ya. Gak usah terlalu dipikirkan ya Zi, omongan orang-orang tubir itu ya, wota-wota yang tubir itu gak usah didengerin ya Zi. Kamu fokus saja, kamu dengerin wota-wota yang mendukung kamu, wota-wota yang mensupport apapun yang mau kamu lakukan, baik di JKT maupun di luar JKT. Termasuk aku mendukung Zi, apapun yang mau Zi lakukan, main film atau fokus JKT, aku selalu dukung Zi. Gak usah dengerin wota-wota yang tubir ya Zi, itu orang-orang gak berguna aja Zi ya, orang-orang gak berguna itu. Oke, tenang Zi. Aduh ya ampun, aku cengeng banget sih. It's okay, gak apa-apa Zi. Tidak apa-apa Zi, kalau kamu mau nangis gak apa-apa, gak cengeng kok, itu manusiawi, salah satu bentuk luapan emosional manusiawi gak apa-apa. Tapi sekali lagi nih ya, tubir ya, lu sampai bikin perempuan nangis, lu kacau sih Bir, gila lu Bir, bukan orang lu Bir, sumpah. Maksud gua mereka member nih, mereka juga melakukan yang terbaik kok buat lu semua gitu, buat wota-wota juga, mau wota-wota baik atau wota-wota yang tubir, wota-wota yang brengsek, mereka selalu memberikan yang terbaik, mereka berusaha memberikan yang terbaik buat lu semua gitu, buat kita wota ya, baik di teater ataupun di luar teater. Kan ada showroom, ada juga konten di JKT48 TV ya kan. Lu bisa lihat member bukan cuma di teater, bukan cuma di FX, di platform lu bisa lihat mereka kalau memang lu kangen gitu. Dan mereka selalu pasti akan memberikan yang terbaik dari yang mereka punya gitu. Dan kalau misal mereka lagi underperform ya boleh lu misal lu koreksi mereka, tapi ya koreksinya dengan cara yang wajarnya lah, dengan cara yang baik gitu. Jangan lu tubirin, jangan lu ngata-ngatain fisik mereka gitu hanya karena mereka lagi underperform gitu. Jangan ya. Boleh lu kritik mereka, boleh, mereka juga pasti terbuka kok, mereka pasti nerima kritik, cuman kritiknya ya buat dipikir lagi gitu sebelum lu kritik. Jangan yang asal lu kritik mereka aja gitu. Lagi sampai kayak Zin ini udah bener-bener kena ke hatinya Z sebenarnya sih ini. Udah sakit hati mungkin, walaupun tadi dia bilang di awal dia sebenarnya nggak memperdulikan juga, dia nggak mikir juga, cuman ya namanya manusia punya otak ya bro ya, manusia punya telinga dan punya otak, punya mata, apapun yang mereka dengar, yang mereka lihat pasti bakal kerekam dan kesimpan di sini, dan satu waktu pasti bakal kepikiran, dan itu yang bikin sakit. Kalau kepikiran itu bikin sakit hati jadinya. Jadi sekali lagi, jangan suka ngata-ngatain member, baik ngata-ngatain fisik atau pokoknya itu jangan sampai ngata-ngatain lah. Ngekritik boleh mengkritik supaya mereka lebih bagus lagi performnya di JKT48 gitu, tapi jangan ngatain ya, jangan menghina gitu, jangan mojok-mojokin, menyudut-nyudutkan member gitu. Paham ya? Lu udah nubir, tapi nubirnya bareng-bareng gitu, ngajak orang lain, makin banyak orang yang nubirin satu member gitu, dan makin sakit hati mereka jadinya kan. Sekali lagi gue ingetin, jangan menghina member ya, mengkritik boleh tapi jangan menghina. Tubir jangan, tebir juga jangan ya. Kita lanjut. Oke teman-teman sekalian, dengan demikian berakhir sudah konten reaction JKT48 pada hari ini. Semoga kalian senang, semoga kalian suka, dan ingat tadi apa yang gua omongin ya, jangan suka ngata-ngatain member, jangan suka tebir, jadi wota jangan tebir, jangan suka nubir. Terus juga ingat apa kata Freya, nggak ada salahnya juga jadi orang baik ya. Terus buat lo yang suka ngebanding-bandingin member juga, saran gue jangan lagi banding-banding member, karena setiap member pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Dukung aja mereka, support aja mereka, dan kalau memang lu mau mengkritik mereka silahkan, mereka pasti terbuka dengan kritik, tapi kritik yang baik, kritik yang tidak menyudutkan intinya ya, kritik yang membangun lah kalau kata politikus gitu ya. Kalau begitu, gua Rizky dari channel Uncle Ki pamit undur diri, sampai jumpa di konten reaction berikutnya. Akhir kata, salam sehat, salam sejahtera, salam buat orang tua kalian. Gua pamit, bye bye.